Presiden tadi merintahkan akan merintahkan TNI Polri ya tadi ya, untuk tadi dengan kejaksaan untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal-hal semacam itu. Pemirsa, sebuah video seorang pria meminta THR ke sebuah perusahaan di daerah Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Dalam video, pria yang mengaku jagoan Cikiwul berdebat dengan Satpam karena memaksa bertemu dengan pimpinan perusahaan. Kapolsek Bantar Gebang, Kompol Sukadi membenarkan peristiwa tersebut. Sambil kita dengarkan, inilah kejadiannya perdebatan antara ormas dan juga security. Lu makan berak di sini nggak hargain gua. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang Cikiwul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya, paham. Paham. Masa gua banyak di Iya, sini. paham saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan baru bisa bergerak. Siap. Ya, Bu. Ya gimana? Kita kan sesuai prosedur juga, Pak. Prosedur buat nih. Gua mau ketemu pimpinan lu di sini siapa? Bos lu. Harga saya lah, Pak. Saya kerja di sini, Pak. Ya kan kita nggak ada Iya, hubungan sama paham. Kita kamu. nggak ada urusan Iya. sama lu, gua urusan perusahaan. Tapi kan kita sebagai pengamanan, Bu. Kita pengen tahu Pengen tahu bos lu siapa? Kita kan responnya pengamanan. apa gitu. Bos lu siapa? Nggak mau kenal gua ya. Gua masih gini, ini udah cari baik-baik gua loh. Itu gua apa isi? Gua bela negara di sini ya kan. Iya. Gua mati-matian. Tuh. Iya kan? Paham saya juga, Pak. Nah, di sini lu baca. Iya kan? Iya. Gue jangan jadi penonton doang, lu nyari makan di sini. Dia gua nyari buat beli Fortuner, buat beli berlian. Kalau kita kan Gimana mau kalau misalkan saya ajuin lagi, terus saya yang berbicara? Serah kalau gitu. Oke. Nih, tulis sama gua. Permintaan tersebut sudah rutin dilakukan setiap tahun. Polisi kini menyelidiki apakah ada unsur pidana atau tidak. Tahun-tahun sebelum katanya memang setiap tahun selalu memberikan proposal kepada perusahaan-perusahaan, dan berdasarkan hasil interogasi tadi yang sudah kami lakukan, memang sudah ada sekitar 200 proposal yang sudah tersebar. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Polri dan TNI menindak tegas ormas yang melakukan pungli. Marak terjadi mendekati Hari Raya Idul Fitri. Pungli berkedok THR yang terjadi telah membuat sebagian besar pengusaha resah. Maraknya kasus organisasi masyarakat atau ormas yang melakukan pungutan liar alias pungli, terutama meminta tunjangan hari raya THR, membuat resah para pengusaha. Polisi telah menegaskan untuk segera melapor apabila ada pemaksaan ormas dalam minta THR kepada pengusaha. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut, Presiden Prabowo Subianto minta Polri dan TNI menindak tegas ormas yang melakukan pungli. Sedikit Bu soal pungli pun di kawasan. Presiden tadi merintahkan akan merintahkan TNI Polri ya tadi ya, untuk tadi dengan kejaksaan untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal-hal semacam itu. Kasus pemaksaan ormas yang meminta THR terjadi di sejumlah daerah. Di Tangerang, Banten, seorang satpam perusahaan dianiaya anggota ormas yang meminta THR secara paksa. Sementara itu, amplop yang berisi surat permintaan THR dari berbagai ormas pun viral di media sosial. Tim TV One mengabarkan. Dan untuk membahas maraknya kasus ormas yang melakukan pungli terutama meminta THR, saat ini sudah bersama saya Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPN Apindo Bapak Darwoto. Pak Darwoto tadi kaget melihat ada ormas debat sama security minta pungli, THR, minta THR. Hal yang biasa Pak itu Pak? Ya sepertinya begitu. Jujur Pak? Ya betul. Dan itu tidak hanya di daerah itu aja, mungkin di daerah lain juga ada. Biasanya mereka datang bergerombol atau memang? Bergerombol ya, mereka datang 10 orang gitu kan, pakai motor, kadang-kadang pakai kendaraan, memberikan proposal. Nah setelah memberikan proposal nanti seminggu berikutnya datang lagi, dan kalau nggak ditanggepin, ya biasa melakukan ancaman-ancaman. Secara verbal? Jadi secara verbal kepada security ya. Artinya ini bukan barang baru Pak? Ini bukan barang baru. Pengusaha. Iya, ini barang akut nih. Ini barang akut. Yang sudah menaun? Yang sudah menaun, sehingga yang terjadi adalah ya beberapa perusahaan memang kadang ada yang sudah menganggarkan itu. Ya, jadi kadang datang tadi di Jembreng kan juga banyak ya proposal yang masuk. Itu memang seperti itu, sehingga kadang ada yang udah masuk ya perusahaan kadang mengeluarkan budget untuk itu. Apakah dari Apindo merasa ini sangat meresahkan sekalipun Pak sudah dibudgetkan?
Ya sebenarnya meresahkan karena kata-kata kondusif itu kan berbeda pendapat ya kita dengan aparat keamanan. Kalau dari pengusaha ya orang datang berkelompok aja itu udah mengganggu. Tapi kan kalau dari kacamata aparat penegak hukum itu kalau belum mengganggu ya belum belum merusak itu masih kondusif katanya. Tapi kan mereka bawa proposal, Pak. Iya, proposal. Terkesan ada kop surat, ada tanda tangan, mungkin ketua ormasnya. Iya. Kadang-kadang yang tanda tangan banyak gitu kan. Dan memang itu ditujukan kepada perusahaan dan mereka meminta ini berdalih dengan banyak kegiatan. Bahkan karena ini menjelang Lebaran kan ada untuk THR anggotanya apa segala gitu. Teman-teman pengusaha harusnya menyikapinya bagaimana, Pak Darwoto? Ya, kalau yang sudah membudgetkan tadi mungkin ya karena ini udah rutin tiap tahun ya dia berikan. Tapi budget kalau berapa itu Pak? Rata-rata budget berapa itu anggarannya, Pak? Ya bisa tergantung besar kecilnya perusahaan ya. Karena kan ada yang membudgetkan sampai puluhan juta, itu juga ada gitu kan. Puluhan juta untuk satu ormas? Enggak, untuk beberapa ormas. Paling juga yang diberikan itu kan kadang diberikannya 500.000 per ormas, ada yang 1 juta, tergantung itulah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di Oke, tapi sebenarnya bukan hanya ketika mereka datang bawa berkas, apakah ada intimidasi mungkin Pak secara verbal atau bahkan non-verbal? Beberapa verbal intimidasi ada. Ya, sampai seperti tadi yang ditayangkan itu bahwa dia menyebutkan saya ini dan ini anggota kami banyak dan lain sebagainya gitu. Maksudnya timbal balik yang mereka berikan apa gitu? Nggak ada. Kok mereka merasa harus dapat jatah THR? Nggak ada timbal balik yang dimanfaatkan karena mereka merasa bahwa kami dari warga di masyarakat di sini dan kami sebagai ormas di daerah sini. Gitu. Kenapa nggak ditolak saja Pak kalau memang mereka tidak ada hubungannya sama kawasan sekitar, mungkin tidak pernah membantu sama sekali? Ya sebenarnya kalau mau nolak kan. Kan kadang-kadang mereka juga ya yang penting terima aja nanti disampaikan gitu. Jadi satpamnya disuruh terima, tanda terima. Kadang kalau satpamnya nggak mau nerima, ditaruh di foto. Jadi dianggap udah terima gitu. Ini laporan Cuma dari... kan ke anggota satpam kita ini kan di ujung ya, di depan ya. Jadi kan dia ada tamu datang, orang datang menyampaikan proposal ya diterima gitu. Tapi kalau yang datang rame-rame kan, ya, artinya tamu nggak diundang kan. Dari mungkin laporan atau pengalaman Pak Darwoto, teman-teman Apindo, ada tidak Pak yang sampai berujung ke ranah pidana Pak? Karena ancamannya serius. Selama ini sih nggak sampai dibawa ke ranah pidana gitu. Kenapa Pak tidak Tetapi mau ya melaporkan ke polisi, Pak? tapi mengelus dada aja gitu. Kok itu bisa itu harusnya nah terutama perusahaan-perusahaan asing ya begitu lihat begitu kan mereka juga tanda tanya kenapa kok ada begitu ya gitu. Nah, orang lokal bilang ini di Indonesia ya begini. Mereka paham betul. Ya akhirnya paham, tapi karena ini udah menaun ya. Jadi biasa gitu loh. Tapi ketika masalah ini diangkat ya, dan sebenarnya masalah ormas kan tidak hanya urusan THR aja gitu loh, tapi ada urusan-urusan lain termasuk urusan minta pekerjaan, terus kemudian satpam keamanan, terus kemudian catering, kemudian antar jemput, kemudian limbah, rebutan limbah, itu juga terjadi gitu. Dan itu kalau sudah level itu juga mengerikan gitu. Jadi kalau dari teman-teman pengusaha, Pak Darwoto sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan, menurut Bapak harus bersikap seperti apa? Apakah ya sudah kalau punya budget cari aman, kasih aja ke ormas? Ya atau? Akhirnya di antara teman-teman pengusaha itu ya bilang ya kalau ada budget silakan diatur lah gitu. Tapi kalau nggak ada ya jelasin saja. Menjelaskan ya ujung-ujungnya dimaki-maki gitu kan. Itu yang terjadi. Resikonya apa Pak yang pernah dihadapi? Kalau memang tidak mau ngasih dan mereka memaksa? Ya sebenarnya kalau mereka nggak dikasih dan mereka memaksa, ada yang mengerti ya. Begitu nggak dikasih ya udah memang nggak ini. Tapi ada juga yang tadi itu ngancam-ngancam.
Terima kasih banyak Tapi Pak kalau Darwoto. sampai yang rusak ya ini kita baru tahu aja belakangan ini. Sebenarnya kalau ini di speak up ya ternyata ya tidak hanya di satu wilayah saja, hampir merata di seluruh wilayah yang ada industri. Kebanyakan begitu. Jangankan begitu, mungkin juga kalau di contoh aja mungkin di pasar-pasar, di apa juga, mungkin juga ada. Bahkan teman-teman dari sektor pengecer ya yang bikin Alfamart, Indomart itu retail ya, teman-teman retail lah itu begitu mulai bangun tempat itu sampai seterusnya itu ada terus. Terima kasih banyak Pak Darwoto atas kejujurannya. Ini bukan barang baru kata Pak Darwoto. Sudah masalah akut menahun setiap jelang Idul Fitri selalu ada. Semoga ada solusi ketika pemerintah sudah tegas tindak itu yang pungli dan minta THR dari ormas yang tidak jelas. Terima kasih Pak Darwoto sudah bergabung di Kabar Petang.